Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek web hosting kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman web dengan anggota kelompok saya sendiri Arina Zira dan anggota kelompok saya yang pertama Muhammad Rizal Rezaan, kedua Muhammad Arbi Yoganata, ketiga Fieri Nugroho, keempat Alvina Destria. Di sini ada 3 hal yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama hosting, domain, PHP, dan HTML, kedua pemilihan hosting dan domain, ketiga proses konfigurasi hosting dengan PHP. Yang pertama hosting dan domain. Hosting adalah layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web agar dapat diakses secara online melalui perangkat desktop, smartphone, maupun tablet. Setiap website yang dihosting terdiri berbagai file seperti teks, gambar, video, script, coding, dan database. Fungsi hosting adalah menyimpan data website, membuat website berperforma tinggi, melindungi website dari serangan hacker, membuat email yang lebih profesional, meningkatkan SEO website. Cara kerja hosting. Pertama, perusahaan layanan hosting menyediakan server hosting untuk menyimpan berbagai file yang dibutuhkan website. Kemudian, pengunjung akan mengetikkan nama domain website Anda di browser. Selanjutnya, browser akan meminta server hosting untuk mengirimkan file website ke browser. Nah, server merespon dengan mengirim file yang dibutuhkan browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, domain. Pengertian dari domain secara teknis, domain adalah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website atau alamat yang mengantarkan user ke website tujuan. Fungsi domain yaitu untuk mengidentifikasi suatu alamat komputer dengan IP untuk lebih dipersingkat lagi. Contohnya seperti IP 192.220.66.1 diubah menjadi nama website kalian sendiri. Selain itu, fungsi dari domain meningkatkan performa SEO blog. Menggunakan domain berbayar membuat blog kamu akan dipandang oleh engine Google daripada domain gratisan. Jenis domain yang pertama adalah TLD atau top level domain, adalah domain yang paling sering digunakan. Domain TLD sangat mudah diingat karena termasuk umum sehingga banyak sekali yang menggunakannya. Terus yang kedua, CCTLD atau country code top level domain adalah salah satu domain untuk menggambarkan kode dari negara tertentu. Yang ketiga, GTLD atau generic top level domain adalah domain yang dikhususkan untuk organisasi di bidang tertentu. Cara kerja domain. Cara kerja domain yaitu saat kamu memasukkan sebuah nama domain pada search engine, maka browser akan mengirimkan sebuah permintaan kepada jaringan server global yang membentuk sistem nama domain, yaitu domain name system. Lalu komputer yang ada pada jaringan global tersebut akan mencari letak website yang kamu masukkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemilihan hosting dan domain. Hosting, keandalan dan ketersediaan. Pastikan web hosting Anda pilih memiliki uptime yang tinggi, yang berarti situs web Anda akan tersedia secara online sepanjang waktu. Cari tahu tentang keandalan server, cadangan data, dan dukungan teknis yang disediakan oleh penyedia hosting. Yang kedua, kinerja. Kecepatan dan performa situs web sangat penting untuk pengalaman pengguna. Pilihlah penyedia hosting yang menawarkan server cepat dan infrastruktur yang dioptimalkan. Kemudian yang ketiga,
skalabilitas. Pertimbangkan apakah penyedia hosting dapat mengakomodasi pertumbuhan situs web Anda di masa depan. Pastikan ada opsi untuk meningkatkan paket hosting atau beralih ke paket yang lebih kuat jika diperlukan. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, untuk pengkonfigurasian dari cloud hosting akan disampaikan oleh saya. Untuk pengkonfigurasian cloud hosting, kami memilih untuk ID Cloud Host sebagai layanan hosting untuk website kami. Pertama, kita akan menentukan dulu nama domain yang akan kita ambil. Contohnya, saya akan menulis kelompok webpro 4.my.id. Kalian bisa menentukan dan memilih domain yang kalian inginkan. Kalian bisa melihat bahwa kelompok webpro.my.id telah tersedia. Kalian bisa menekan dengan Add to Charts. Kalian bisa memilih dari sekian banyaknya domain yang tersedia. Kalian bisa menyesuaikan. Oke, untuk pemasangan dan konfigurasi dari web hosting telah selesai. Saya serahkan kepada teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang desain layout dan desain web dari website kelompok kami. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai desain layout. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah header, yang di sini akan berisikan mengenai logo dari website dan juga navbar atau navigation bar. Dan yang selanjutnya adalah isi yang memuat konten dari website, dan selanjutnya adalah footer yang akan berisikan informasi singkat ataupun sebuah background untuk website nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain dari website. Yang pertama adalah tampilan home. Pada tampilan home, pada bagian header berisi. Selanjutnya terdapat halaman pembuka yang berisikan ucapan selamat datang, dan terdapat 2 tombol hitung dan dokumentasi. Sebagai contoh, ketika tombol dokumentasi ditekan, maka akan mengarah ke halaman dokumentasi yang di sini merupakan halaman untuk menampilkan sebuah informasi mengenai kelebihan dari website kami seperti sangat aman, banyak varian, dan tampilan yang fresh. Selanjutnya, jika tombol hitung ditekan, maka akan masuk ke halaman aplikasi. Dan berikut ini merupakan desain tampilan halaman aplikasi. Terdapat 2 bagian pada layout isi. Yang pertama merupakan tampilan yang berisikan sebuah kalimat. Yang kedua adalah tampilan yang berisikan beberapa tombol seperti segitiga, persegi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jika kita menekan tombol salah satu dari ke-6 ini, maka akan masuk ke halaman perhitungan. Di sini terdapat 2 bagian penting. Yang pertama adalah form untuk menginputkan data, dan yang kedua adalah hasil dan keterangan. Yang pertama, form ini untuk menginputkan data yang akan diinputkan oleh pembeli atau user. Kemudian data akan dihitung dan akan ditampilkan pada tab hasil. Dan untuk tab keterangan ini berisikan rumus yang akan digunakan dalam perhitungan. Dan selanjutnya, jika sudah, user menekan tombol checkout dan akan diarahkan ke halaman checkout yang berisikan sebuah informasi sederhana bahwa pembayaran telah berhasil. Selanjutnya adalah halaman kontak. Halaman kontak ini berisikan informasi mengenai anggota kelompok kami. Terdapat foto dan beberapa informasi mengenai data diri dari anggota kelompok. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Berikut QR code untuk website kelompok kami yang masih direvisi nanti, tapi bisa diakses. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.